Di abad ke-20, dunia pernah berdiri di tepi jurang kelaparan. Penduduk terus bertambah, sementara ladang-ladang petani mulai tak mampu memberikan panen yang cukup di India, Pakistan, Filipina, hingga Indonesia. Kelaparan bukan lagi ancaman, tapi kenyataan yang menyakitkan. Namun dari kegelapan itu, lahirlah sebuah perubahan yang mengubah wajah pertanian dunia. Sebuah revolusi yang tidak menggunakan senjata, tapi benih, pengetahuan dan harapan. Inilah Revolusi Hijau. Pada tahun 1940 sampai 1960, banyak negara menghadapi krisis pangan besar, produksi beras dan gandum stagnan. Petani bekerja keras, tapi hasil yang didapat tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Di desa-desa, orang tua terpaksa mengurangi porsi makan hanya untuk menyisakan makanan bagi anak-anak mereka. Banyak lahan gagal, panen karena hama, penyakit tanaman, dan cuaca ekstrem. Secara perlahan, namun pasti, dunia sedang berjalan menuju bencana. Di tengah kegelisahan itu, muncul seorang ilmuwan agronomi bernama Norman Borlaug. Ia percaya satu hal, kelaparan bukan takdir. Kelaparan adalah masalah teknis yang bisa diselesaikan. Di Meksiko, Borlaug memulai penelitian panjang untuk menciptakan varietas gandum yang tahan penyakit, hasil tinggi, dan mampu tumbuh di berbagai kondisi iklim. Ia melakukan puluhan ribu persilangan. Hampir setiap hari ia kembali ke sawah percobaan, mengamati, mencatat, memperbaiki. Kegagalan demi kegagalan datang. Namun, Borlaug tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya lahir varietas baru yang mengubah segalanya. Gandum semi kerdil berproduksi tinggi, batangnya pendek sehingga tidak mudah rebah saat dipupuk. Tinggi, daunnya kokoh, bulirnya padat, dan pertumbuhannya cepat. Penemuan ini seperti cahaya pertama di tengah kegelapan panjang dunia. Varietas unggul itu menyebar cepat ke seluruh dunia. India dan Pakistan yang dulu rawan kelaparan mulai melihat panen gandum yang menggunung. Gudang-gudang pangan yang tadinya kosong kini mulai terisi. Perubahan itu juga sampai ke Asia Tenggara. Di Filipina lahirlah padi ajaib IR8. Sementara Indonesia mulai mengenal varietas IR5, IR8, IR36. Produktivitas beras melonjak tajam. Petani yang dulu panen sekali setahun, kini bisa panen 2-3 kali. Revolusi hijau tidak hanya tentang benih. Ia adalah kombinasi besar teknologi. Pertanian modern, pemupukan intensif, pengendalian hama yang efisien, irigasi teknis, mekanisasi pertanian, penyuluhan, pertanian yang masif. Semua teknologi ini bekerja saling melengkapi untuk mendorong hasil panen berlipat ganda. Dalam 20-30 tahun, dunia menyaksikan perubahan luar biasa. Produksi beras dan gandum meningkat beberapa kali lipat. Jutaan orang terselamatkan dari kelaparan. Banyak negara berkembang berubah menjadi negara surplus pangan atas jasanya. Pada tahun 1970, Norman Borlaug dianugerahi Nobel Perdamaian. Ia dijuluki Bapak Revolusi Hijau. Namun seperti perubahan besar lainnya, Revolusi Hijau juga meninggalkan pelajaran penting. Penggunaan pupuk berlebihan merusak tanah, ketergantungan pestisida meningkat, keanekaragaman varietas lokal berkurang. Inilah tantangan generasi pertanian modern hari ini. Bagaimana meningkatkan produksi tanpa merusak bumi? Revolusi Hijau mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dapat menyelamatkan dunia, bahwa satu orang dengan tekad yang kuat bisa mengubah nasib jutaan orang. Dan bagi kita, petani Indonesia, kisah ini menjadi pengingat bahwa masa depan pertanian selalu terbuka bagi mereka yang mau belajar, berinovasi, dan terus berusaha.